warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kami hormati tentunya di sini narasumber kita ya Ustadz Al-Manazil Billah hafizahullah taala, dan juga Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang kami cintai, dan tentunya semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita, senantiasa ada dalam diri kita dan keluarga kita, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian program yang dihadirkan diselenggarakan oleh Yayasan Islam Anas Ahsan atau Sekolah Islam Anas di bulan Ramadan ini. Tentunya tidak lupa syukur alhamdulillah ya, alhamdulillah dari binikmatihi tatimus sholihat, atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, sehingga Sekolah Islam Anas ya bersama Bapak sekalian bisa berjumpa kembali dalam kesempatan program di hari ketiga Ramadan ini dalam sebuah tema yang menarik insya Allah, dalam sebuah rangkaian program Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam Anas. Dan ini sesuai jadwal yang sudah mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui, di hari Selasa ini kita akan masuk dalam program dialog interaktif, di mana nanti insya Allah ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian terbiasa melihat acara semacam podcast, maka mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara seperti itu, walaupun kami ya di sini sebagai moderator ya, dan Ustadz Manazil Billah selaku pembicara ini terpisah secara ruangan, tapi mudah-mudahan manfaat dari kegiatan dialog interaktif ini bisa kita rasakan manfaatnya bersama. Dan tentunya Bapak sekalian, pada kesempatan sore hari ini temanya sangat menarik ya, pahalanya berlimpah ya, puasa dan baca Quran di bulan Ramadan. Tentunya nanti ada beberapa dialog antara kami dengan Ustadz Manazil yang bisa sama kita simak begitu ya, sehingga bisa memberikan sebuah motivasi tersendiri bagi kita ataupun juga bagi anak-anak kita, khususnya bagi anak-anak kita dalam bagaimana memaknai bulan Ramadan dengan menghadirkan Ramadan ataupun puasa yang berkualitas, kemudian juga diisi dengan semangat dalam belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ya, membaca dan juga mentadaburi Al-Quran ya. Dan tentunya Ustadz Manazil Billah ya, kondisi Ustadz dalam keadaan sehat walafiat tentunya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah ya Ustadz ya. Ini kalau bisa melihat di belakang Ustadz ini Masya Allah ini kitab-kitabnya tentunya sangat banyak yang sudah Ustadz baca begitu ya. Dan insya Allah begitu pula ilmu yang sudah Ustadz Manazil Billah yang selaku salah seorang staf mendidik dan juga koordinator kurikulum dini ya di Sekolah Islam Anas ya. Mudah-mudahan ilmu yang antum berikan sama ini Ustadz ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi seluruh peserta didik kita, seluruh siswa di Sekolah Dasar Islam Anas, dan tentunya juga manfaat yang diambil bukan hanya manfaat dari sisi dunia saja, tapi bahkan yang lebih penting manfaat secara ukhrawi, manfaat yang bisa diambil nanti pahalanya, kemudian ganjarannya nanti di yaumil akhir anak-anak yang tumbuh dengan soleh dan solehah di atas panduan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah Ustadz, ini tentunya di sini ya kami juga ingin menyapa Bapak sekalian sudah bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini kurang lebih 37 peserta ya, baik Bapak Ibu mungkin wali siswa juga maupun ada juga siswa kita, tapi juga tidak sedikit juga ada dari Bapak Ibu dan juga sahabat kita yang lain yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama kita Ustadz Manazil. Nah ini tentunya tema sore hari ini Ustadz ya, ini sangat menarik ya, tidak hanya buat anak-anak sebenarnya, tapi juga buat kami orang tua begitu ya. Bagaimana nanti kita sebagai orang tua baik di rumah maupun juga mungkin guru-guru di sekolah itu bisa memberikan motivasi yang sama Ustadz ya kepada seluruh anak-anak kita ya, anak-anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah ya. Bagaimana tadi ya pahalanya berlimpah begitu ya, pahalanya sangat berlimpah. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan bulan Ramadan ini dengan aktivitas amal soleh khususnya membaca Al-Quran ya. Nah Ustadz, ini ada beberapa yang ingin kami juga tanyakan pada Ustadz ya. Mungkin anak-anak kita Ustadz ya, itu saat ini kan kita berada di bulan Ramadan gitu Ustadz ya, untuk tentunya kita diperintahkan untuk berpuasa.
Sebenarnya Ustaz ya, dalilnya apa ya Ustaz? Kita diperintahkan untuk berpuasa. Apakah ada ayat-ayat Al-Quran begitu ya, ataupun ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang memang memerintahkan kita untuk berpuasa Ustaz? Mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mengenai dalil tentang berpuasa dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah jelas ya, dan mungkin dari kita mungkin sudah hafal semua. Dan memang tema ini memang kita akan membahas tentang puasa dan juga keutamaan baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita ketahui tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah, anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Maka cukuplah dari 2 sumber ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berpuasa. Dan kewajiban berpuasa berarti artinya ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa di antara bentuk ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah artinya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya bagi kita semua berusaha semampu mungkin untuk menjalankan ibadah puasa ini dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan ini juga tema kita pada sore hari ini, khususnya bagaimana agar kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan fokus pada konsentrasi membaca Al-Quran. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik Ustaz ya, jazakallah khairan ya. Dan tentunya Ustaz Afan ya, sepengetahuan kami ya di sekolah Islam Anas itu anak-anak kita begitu ya, itu juga diajarkan tadi ya Ustaz ya, khususnya tadi yang hadis arba'in begitu yang mereka menghafalkan hadis arba'in termasuk tadi ya Riyadhul Islam wala khamsin. Apakah memang ada sebuah motivasi tersendiri Ustaz untuk dari para pengajar begitu untuk mengajarkan dan mendorong anak-anak kita untuk menghafalkan tadi ya, mungkin dari Quran maupun dari dalil hadis tadi Ustaz? Tentunya ada ya. Kita sebagai guru juga memotivasi anak-anak kita agar menghafalkan Al-Quran dan juga menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan riwayat Tirmidzi ya Abu Dawud, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barrah." Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang baik. Artinya adalah di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang menghafal Quran, kemuliaannya adalah seperti para malaikat. Lalu bagaimana yang tidak menghafal? Disebutkan dalam hadis lanjutan hadisnya, walladzi
yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa alaihi syakun falahu ajrani. Dan orang yang baca Al-Quran terbata-bata ketika membacanya, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Maka membacanya saja mendapatkan 2 pahala, apalagi membacanya dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala, apalagi membaca dengan lancar, apalagi membacanya dengan hafalan, yaitu di luar kepala. Maka ini salah satu motivasi kita kepada anak didik kita. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Katakan kepada pemilik Al-Qur'an. Nah, para ulama mengatakan ini adalah orang yang menghafal Al-Quran dan sering menghatamkannya. Demikian juga dia mengamalkan ajaran di dalamnya. Katakan kepadanya, bacalah dan naiklah dan lantunkanlah sebagaimana dahulu kamu melantunkannya di dunia. Fa inna manzilaka, karena kedudukanmu, inda akhir ayatin taqra'uha, sesuai sebanyak ayat yang dahulu engkau membacanya di dunia. Maka semakin kita banyak menghafal Al-Quran, tentunya semakin banyak murojaah. Semakin banyak murojaah berarti semakin banyak ayat yang dibaca. Maka ini diantara motivasi kita kepada ananda agar semangat di dalam baca Al-Quran. Tentunya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mengamalkannya, karena pahalanya sangat besar dan keberkahannya juga bukan hanya di akhirat saja. Dan di akhirat insya Allah, namun di dunia juga terlihat keberkahannya, di mana anak-anak didik kita yang sudah bisa membaca, yang sudah menghafal banyak juz, biasanya mereka dipersilakan untuk menjadi imam. Maka ini juga merupakan keberkahan Al-Quran, keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran yang anak didik kita hafalkan. Alhamdulillah. Masya Allah ya Ustaz ya, barakallahu fikum ya. Semoga apa yang sudah Ustaz Manazil hadirkan ya bersama para asatidzah yang lain untuk bisa memberikan motivasi pada anak didik kita ya, itu bisa berbuah hasil yang positif ya, yang bisa menjadikan mereka semangat dalam dalam belajar Al-Quran, menghafalkannya, termasuk juga tadi Ustaz ya, menghafalkan hadis-hadis yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita Ustaz ya, tadi ya, seperti punya Islam wala fungsi dan seterusnya. Baik Ustaz, ini kemudian anak-anak kita mungkin sering bertanya begitu Ustaz ya, di bulan Ramadan ini sering ya anak-anak kita mendengar bahwasanya mungkin dari televisi, mungkin dari kajian-kajian yang dari televisi atau di pada saat mereka menghadiri kajian taklim ya, itu ada sebuah anjuran misalnya untuk memperbanyak bagi anak-anak pun termasuk kita juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya selama bulan Ramadan. Nah sebenarnya apa saja misalnya keutamaan bagi kita begitu ya pada saat kita membaca Quran khususnya di bulan Ramadan misalnya, mungkin bisa pencerahannya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Tentunya dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu sudah sangat jelas di mana keutamaan orang yang baca Al-Quran itu sangat besar sekali. Bagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashab." Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Maka di sini sangat erat kaitannya di mana keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan sangatlah besar. Betapa tiap detik di dalam bulan Ramadan, menit di bulan Ramadan itu merupakan waktu-waktu yang sangat berharga sekali. Apalagi kalau kita isi di dalamnya dengan baca Al-Quran, tentunya pahalanya lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz ya, tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua ya Ustaz ya, baik dari sisi
firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah Ustaz sampaikan maupun dari hadis-hadis yang memang memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk bisa membaca Al-Qur'an khususnya di bulan Ramadan. Utamanya sangat banyak begitu ya, dan juga keberkahan ya yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Qur'an tadi. Nah, Ustaz tentunya kalau misalkan tentunya banyak ya di antara kita, mungkin juga anak-anak kita, siswa anak didik kita, itu yang biasanya di awal Ramadan itu Ustaz, itu biasanya mereka punya seperti target harapan gitu ya. Oh, saya pengen ini Ustaz, saya pengen khatam minimal 1 kali Ustaz. Saya ingin khatam kalau bisa tahun ini, kalau tahun lalu 1 kali, tahun ini kita bisa harapannya bisa 2 kali. Nah, bagaimana Ustaz? Kiat-kiat dari Ustaz nih kepada kita semua, khususnya anak didik kita, supaya apalagi ya harapan, kemudian apa yang ditarget mereka untuk menghatamkan Al-Quran gitu ya, bisa sekali, 2 kali, bahkan lebih ya, itu bisa terwujud. Ada tipsnya nggak ada atau kiat-kiatnya? Baik, barakallahu fikum. Tentunya kiat-kiat agar bisa menghatamkan Al-Quran itu kembali lagi kepada beberapa poin. Yang pertama tadi, dia harus mengetahui tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, dia harus mengetahui betapa keutamaan membaca Al-Quran ini sangat besar, di mana diantaranya adalah akan menjadi syafaat baginya. Ditambah lagi, ya sebelum dia menetapkan target, dia harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Mengapa dia harus menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nah, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Jibril kana yuqradu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yuridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, kullu 'amin marratan, arada 'alaihi marratayn fil 'amil ladzi qubida fihi." Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Dan pada tahun wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendatanginya dan mengajarkan Al-Quran sebanyak 22 kali untuk mengokohkannya dan memantapkannya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yaitu mempelajarinya atau merojaah semua ayat Al-Quran yang turun. Maka dalam hadis ini gambaran bagi kita betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Jibril juga mendatanginya dan mengajar Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Nah, demikian juga para ulama-ulama salaf yang lainnya. Nah, mereka sangat semangat untuk membaca Al-Quran dan juga untuk menghatamkan Al-Quran. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan berbagai macam ibadah dan fokus untuk membaca Al-Quran. Maka ini yang pertama. Jadi kita harus mengetahui ilmunya dulu agar semangat. Nah, apalagi beliau pernah berpesan atau bersabda kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Iqra'al Quran fi syahri. Untuk ini ajidu kuatan hatta qala faqra'u fi sab'in wa la tazid ala dzalik." Bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Abdullah bin Amr pun berkata, "Aku mau menambah lebih dari itu." Maka beliau pun bersabda, "Bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu." Nah, namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kebanyakan para ulama berpendapat tidak ada batasan hari dalam menghatamkan Al-Quran. Semuanya tergantung kepada semangat dan kekuatan. Dan ini berbeda-beda ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena itu bisa Al-Khudri berkata ketika ditanya tentang firman Allah, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah bagi dari Al-Quran. Dia menjawab, "Ya betul, bacalah walaupun hanya 5 ayat." Maka ini yang pertama, ilmu agar kita semangat ya menghatamkan Al-Quran. Kemudian tip yang kedua, kita harus mengetahui bahwasanya ada cara-cara yang kedua dan ketiga yang lainnya. Di antara yang kedua adalah kita harus pandai membagi waktu. Nah, setiap ada kesempatan segera mengambil mushaf. Nah, membaca. Kemudian setelah menggunakan waktu yang ada, ini yang poin yang paling penting ya, waktu yang ada benar-benar digunakan, kemudian dia menetapkan target. Apakah ingin menghatam 1 kali, atau ingin menghafal 2 kali, 3 kali, atau 5 kali. Maka berusaha, setiap orang berbeda-beda.
Karena Al-Quran terdiri dari 30 juz dan satu juz terdiri dari 10 lembar. Maka ini bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Misalnya setiap selesai 5 waktu kita membaca 2 lembar atau membaca 1 lembar atau mungkin membaca 1 juz. Nah, maka semakin banyak intensitas kita membaca kita setelah selesai sholat 5 waktu, maka insya Allah semakin banyak ya intensitas kita di dalam menghatamkan Al-Quran. Dan tips-tips yang lainnya insya Allah sudah dimaklumi. Di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hadza wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah, barakallahu ya. Jazakallahu khairan Ustaz Manazir ya. Berkaitan dengan tadi Ustaz ya, menghatamkan Al-Quran sendiri ya. Ustaz Manazir sebagai seorang pendidik begitu ya, dan juga aktif di sekolah Islam Anas begitu ya. Apakah ada fasilitas tertentu Ustaz yang diberikan oleh Ustaz ataupun pihak sekolah begitu ya dari SD Islam Anas sendiri mungkin yang bisa memberikan sebuah dorongan bagi anak-anak kita ya, mungkin juga bisa kita terapkan juga di rumah sebagai orang tua, sehingga tadi samping ilmu yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, motivasi kita sampaikan, juga ada perangkat-perangkat tertentu barangkali Ustaz yang bisa memberikan mereka motivasi tersendiri. Apakah Ustaz Manazir atau mungkin pihak sekolah menghadirkan ini Ustaz? Memberikan apa tadi? Fasilitas ya, fasilitas pada siswa. Apakah itu mungkin ya, apakah ada buku-buku tertentu khusus gitu yang diberikan pada siswa selama bulan Ramadan sehingga mereka semakin semakin tertarik begitu Ustaz ya, semakin wah senang gitu ya. Apakah ada Ustaz dari Ustaz yang Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Semoga Allah mudahkan semua. Ya tentunya ini sebuah proyek besar ya yang membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua. Namun dari pihak sekolah, kita juga berusaha untuk mengadakan program-program khususnya di bulan Ramadan dengan mengajari anak-anak yang belum bisa membaca, diberi program membaca Al-Quran. Jadi satu guru 5 siswa. Maksimal 5 siswa. Agar apa? Agar mereka benar-benar bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, alhamdulillah ini program ya dari teman kita, Masya Allah, semoga Allah menjaganya. Dan juga yang sudah bisa, mereka bersama wali kelas, mereka di masjid di tempat-tempat yang nyaman, mereka membaca. Jadi yang sudah bisa membaca tinggal dikontrol saja. Kemudian untuk bisa mereka menghatamkan, atau dalam hal ini menjaga hafalan Al-Quran, kita sediakan buku agenda Ramadan untuk buku taba'ah. Dan sebagaimana umumnya ya, sekolah-sekolah juga memiliki buku mutabaah sebagai pengontrol hafalan mereka dan juga pengontrol qiraah mereka. Karena memang ya yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak didik kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama kita membaca. Jadi buka mushaf. Ya, membaca berarti harus anak-anak harus memiliki kemampuan di dalam membaca, tajwidnya harus bisa. Yang kedua, kemampuan di dalam menghafal. Dan ini perlu berlatih. Ya, dari kelas 1, kelas 2 itu dilatih dengan talqin terus ya, didikte, dibacakan, kemudian dengan tahsin, ya, talaki. Dan kalau bisa sampai Anda bisa menghafal dengan sendirinya. Tentu itu perlu proses ya. Ini kemampuan yang kedua. Jadi Anda harus memiliki kemampuan. Selain membaca, dia memiliki kemampuan di dalam menghafal. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemampuan murojaah, dan ini yang berat. Biasanya anak-anak itu semangat untuk menambah hafalan. Hafalnya semangat ya, tapi murojaahnya ya. Nah, giliran suruh murojaah itu tantangannya dengan gurunya ya. Gurunya sudah berusaha minta, tapi dia selalu beralasan. Jadi ini memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Selain tadi yang sudah kita sampaikan, buku taba'ah, metode, program, namun skill-skill ini harus kita tanamkan sehingga anak tahu bahwasanya ada bagian ya saya terhadap Al-Quran saya harus membaca, ada bagian saya juga harus menghafal, ada bagian saya juga harus murojaah. Dengan ini insya Allah terjaga, hafalannya terjaga, dan juga hafalan yang dia mulai itu juga terjaga tajwidnya, karena dia juga sudah terpola untuk membaca.
Ini mungkin dari sedikit ikhtiar kami ya, tentunya Ya, ya. banyak ikhtiar-ikhtiar yang lainnya tidak disebutkan dan mungkin ada kekurangannya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Allah taala. Amin, amin. Nah, Ustaz, tentunya tadi Ustaz sempat menyebutkan ada buku mutabaah gitu ya untuk bisa memonitor perkembangan dari baik itu tilawah ya Quran mereka, anak-anak kita, maupun ada dari sisi menambah hafalan baru ya. Nah, ini tentunya perlu ada peran dari orang tua ya Ustaz ya untuk bisa membantu guru atau pendidik di sekolah ya, sehingga buku mutabaah ini juga tentunya bisa efektif gitu misalnya di apa ya, dihadirkan di rumah begitu ya. Nah, bagaimana nih Ustaz ya, komunikasi kita kepada orang tua ya, sehingga orang tua juga memahami bahwasanya oh mereka juga harus memonitor anaknya, perkembangan anaknya, hari ini sudah nambah hafalan berapa, sudah baca Quran atau belum. Nah, pesan-pesan apa saja yang diberikan dari pihak sekolah atau dari Ustaz sendiri kepada para orang tua di rumah? Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan mudah-mudahan. Ya, pesan dari kami sebagai pihak sekolah bahwasanya ya menghafalkan Al-Quran adalah merupakan ibadah yang agung dan ini merupakan bukti kita mengikuti para salafun saleh. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan menghafalnya, juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghafalnya. Maka ini merupakan sebuah proyek yang besar, ya agak berat karena memang ya tabiat anak-anak ya itu kadang-kadang mungkin di waktu pagi juga susah bangun tidur, sehingga menghafal Al-Quran ini akan benar-benar mendidik anak didik kita. Dan juga kita harapkan kepada orang tua juga benar-benar disiplin waktu, disiplin bangun pagi, disiplin menggunakan waktu-waktu yang ada. Dan menghafalkan Al-Quran ini kita tidak menafikan bahwasanya pihak sekolah juga harus ada, harus ada campur tangannya. Makanya kita juga berusaha semaksimal mungkin. Namun dari sisi orang tua juga harus ada, sehingga merupakan perdebatan yang tidak baik ketika ada salah satu pihak terlalu berlebihan menyalahkan sekolah. Sekolah harus seperti ini, harus menyediakan bagaimana anak saya bisa menghafal. Kan di rumah mereka sudah capek, jadi harus sekolah lagi. Demikian juga ada pihak yang terlalu berlebihan dalam menyalahkan orang tua. Orang tua juga harus seperti ini, karena di sekolah kita harus fasilitasi dan banyak dengan orang tua. Maka ini berdebat yang kurang tepat. Karena yang sebenarnya kata kuncinya adalah kedua-duanya atau kedua pihak menyadari, menyadari bahwasanya ini adalah merupakan amalan yang sangat besar, ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita bisa mendidik anak kita, mengarahkan dan membiasakan mereka menghafal Al-Quran. Tentunya harus ada pengaruh keduanya. Harus ada pengaruh keduanya. Karena anak-anak kadang di rumah, kadang di sekolah. Jadi tidak bisa salah satunya harus, ya sekolah harus sempurna. Yang di rumah bagaimana? Santai saja. Ini juga tidak tepat. Atau yang di rumah juga orang tuanya rajin, mengontrol anaknya hafalan Al-Quran. Kemudian yang di sekolah juga tidak memiliki program-program yang menarik, sehingga pincang, kurang tepat. Maka kedua-duanya memang harus bekerja sama. Sehingga kita menasihatkan kepada orang tua ketika mereka menyadari hal ini, maka berusaha semampu mungkin untuk menciptakan suasana di rumahnya bagaimana Anda itu bisa menghafal Al-Quran atau minimal mengulangi hafalan-hafalan yang telah dihafalkan di sekolah, dan juga mempersiapkan hafalan-hafalan yang diminta dari gurunya di sekolah. Kalau tidak bisa, mungkin sibuk, bisa mendatangkan guru atau bisa mendatangkan orang-orang yang memiliki kompeten di dalam bidang tahfidzul Quran, sehingga membantu program ini. Jangan sampai orang tua sudah sibuk, tidak perhatian juga bagaimana anaknya menghafal, akhirnya yang terjadilah apa yang terjadi, yang kita ketahui di lapangan, la haula wala quwata illa billah, sehingga sudah lulus dari sekolah kita masih ya sangat minim sekali. Tentunya itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita semua. Allah Taala. Tapi kepada Allah. Dan tentunya Ustaz Afan ya, tentunya tadi yang paling penting juga teladan dari orang tua Ustaz ya. Bagaimana juga orang tua di rumah juga menjadi sosok gitu ya, figur bagi anak-anaknya. Oh, orang tua saya juga rajin baca Quran kok. Kemudian juga
apa namanya orang tua juga baik itu ibunya atau mungkin ayahanda, kemudian kakak-kakak keluarganya juga memberikan contoh gitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian ada juga saat ini yang berkaitan dengan apa namanya membaca Al-Qur'an. Itu kan di bulan Ramadan ini kan secara umum kita dibagi dua waktu ya Ustaz ya. Ada siang dan ada malam. Nah, anak-anak tuh sering tanya Ustaz, Pak, Bu, sebenarnya kalau baca Quran itu bagusnya yang lebih afdal, utamanya lebih baca pada saat kita puasa dari pagi sampai dengan adzan maghrib atau setelah itu ya. Nah, ini mungkin ada ini saja, ada mungkin ada apa namanya hadis ataupun ada dalil yang menjelaskan terkait dengan keutamaan ini, apakah lebih utama membacanya pada saat kita berpuasa ya di siang hari, ataukah membacanya pada saat malam hari saja di waktu-waktu tertentu misalnya. Mungkin ada yang bisa di-sharing Ustaz terkait dengan hal ini. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Muzammil, "Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya beribadah di malam hari, nah, ia asyaddu waqa'an, itu sangat membekas sekali. Wa aqwamu qila, dan bacaan di dalamnya juga sangat terasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam dan juga untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran di malam hari. Karena itu orang yang menghafal Al-Quran tidak bisa lepas dari sholat malam. Maka di antara salah satu cara agar bisa menjaga hafalan adalah membacanya di sholat-sholat malam mereka. Maka dari sisi waktu, bacaan Al-Quran di malam hari tentu lebih mengena, lebih cepat, menangkap. Maka kami sarankan untuk menghafal Al-Quran itu yang waktu tepatnya kalau bisa sebelum subuh atau setelah subuh. Ya, intinya adalah waktu-waktu yang dimana pikiran kita belum sibuk, kondisi kita belum sibuk, masih segar, masih bubar. Masih fresh ya, masih fresh. Adapun dari sisi waktu membacanya lebih baik di malam hari atau di siang hari, sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, maka tidak ada batasan waktu, kata beliau, wallahu ta'ala, tidak ada batasan waktu di mana kita bisa membacanya dengan tadabbur, dengan fokus, dengan konsentrasi penuh, baik itu di malam hari, maka lakukan. Ketika kita mendapatkan waktu membaca yang bagus, yang tepat, dan waktu ataupun tempat yang bagus di malam hari, maka malam hari yang tepat. Ketika kita bisa mendapatkan waktu dan tempat atau dalam memilih waktu di siang hari, kita bisa membacanya dengan fokus dan tenang, maka di saat itu lalu siang hari sangat dianjurkan. Maka tergantung kondisinya. Demikian fatwa dari beliau rahimahullah, wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum wa huwal ilmu indallah. Masya Allah, jazakallahu khairan, wabikum barakallahu Ustaz Munazil ya. Nah, ini saya masih ada kaitannya dengan tadi ya, dengan membaca di pagi atau siang. Jadi mungkin anak-anak kita tuh kadang ada target tadi ya, hafalan ataupun target tilawahnya gitu ya, 1 juz 2 juz. Nah, apakah sebenarnya Ustaz ya, yang di bulan Ramadan ini khususnya itu lebih baik mana Ustaz ya, antara memperbanyak ayat yang kita baca begitu ya, jadi mengkhatamkannya gitu ya, ataukah yang kedua Ustaz ya, jadi membaca tapi juga sekaligus mencoba untuk membaca artinya atau mentadabburi ayat-ayatnya. Ini tentunya ada konsekuensi yang berbeda Ustaz ya. Bila anak-anak kita ya sebatas membaca saja mungkin dapat 1 juz begitu ya, tapi bagi yang membaca dengan membaca maknanya gitu ya, mungkin juga barangkali mengambil dari tafsir Ibnu Katsir begitu ya. Nah, ini dari dua ini mana sebenarnya yang bisa kita arahkan kepada anak-anak kita? Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an. Nah, am ala qulubin aqfal. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, yaitu membaca dengan artinya, ataukah di dalam hati mereka ada penutup? Maka dari ayat-ayat yang lain yang semakna seperti ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala membaca dengan tadabbur tentu lebih baik. Nah, membaca tadabbur lebih baik. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan keutamaan, maka berusahalah kita semua untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, baik mungkin 1 kali atau 2 kali, namun dengan tadabbur makna. Nah, maka ini butuh keahlian tingkat tinggi, Pak Abu Hanif. Butuh keahlian tingkat tinggi. Jadi dia juga sudah terbiasa membaca dengan cepat, namun tidak terlalu cepat ya. Dan dia juga memiliki kemampuan di dalam memahami Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, jadi pertanyaan antum ini sebenarnya sangat tepat sekali ya, bagi mereka yang masih malas untuk kursus bahasa Arab.
Karena ketika seorang memahami bahasa Arab itu manfaatnya, benefitnya sangat banyak. Di antaranya adalah ketika di bulan Ramadan ini diharapkan dia bisa membaca Al-Quran, menghatamkannya, plus paham maknanya, ya. Masya Allah. Setiap ayat yang dia baca, karena dia mengetahui maknanya. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin, amin ya. Dan tentunya Ustaz, pengetahuan kami ya, ini kan juga di ANAS itu kan diajarkan juga mata pelajaran bahasa Arab yang mulai dari mulai dari SD dan SMP ya. Tentunya ini menjadi sebuah fasilitas pembelajaran tersendiri ya Ustaz ya, bagi anak-anak kita yang bersekolah di sekolah Islam ANAS begitu ya, karena sudah ada pondasi-pondasi bahasa Arab yang diajarkan pada peserta didik di ANAS ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan tentunya Ustaz ya, mungkin ada satu juga yang kita ingin refresh kembali ya. Dan kadang anak-anak kita ataupun kita sendiri kadang suka lupa gitu ya, pada saat baca Quran kita masih, mohon maaf ya, ada di antara kita pakai kaos oblong gitu ya, pakai kadang tertutup auratnya teman pakai celana pendek ya. Nah, mungkin bisa diulang kembali Ustaz ya, adab-adab yang memang dicontohkan dari Rasulullah SAW pada saat kita membaca Al-Quran ya. Apakah harus dengan berwudu begitu ya? Apakah harus dengan memegang mushaf begitu ya? Apakah harus dengan menghadap kiblat? Apakah tadi Ustaz ya, mungkin bisa diulang kembali ya, adab-adab yang memang dicontohkan gitu ya, dianjurkan pada saat kita membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Baik, barakallahu fikum. Tentunya adalah di antara adab-adab di dalam baca Al-Quran yang disebutkan di antaranya adalah membaca Al-Quran adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang penting yang kita tanamkan kepada anak didik kita, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jadi anak-anak kita harapkan membaca Al-Quran, di antara adabnya adalah membaca Al-Quran karena memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu membutuhkan proses. Nah, dalam proses tentunya mereka ingin reward dari abi uminya, namun tidak mengapa, kita tetap harapkan membaca Al-Quran niat ikhlas karena Allah, karena ini adab yang paling dan paling utama. Kemudian di antara adab baca Al-Quran adalah dalam keadaan mulut bersih. Nah, sudah bersikat gigi atau kalau mungkin sudah dalam keadaan suci atau sudah dalam keadaan mandi ya, intinya dalam keadaan suci dan bersih dan siap untuk membaca Al-Quran, bukan habis misalnya mohon maaf ya habis olahraga keringat kemudian baca ya. Kecuali kalau memang kondisi di sekolah itu lain yang pada Allah Muhammad Syafa'al mungkin habis pelajaran olahraga kemudian pelajaran tahfiz. Nah itu juga kondisi di luar keadaan tentunya gitu dimaafkan. Namun idealnya adalah membaca Al-Quran di antara adab-adabnya dalam keadaan suci. Dan sucinya berbeda ya, membaca beda ya. Membaca dalam keadaan suci berbeda dengan menyentuh. Nah, kalau membaca dalam keadaan suci ketika dia berhadas itu boleh. Namun kalau menyentuh itu harus dalam keadaan suci. Adapun membaca itu boleh ketika dia berhadas. Dan di antara adab-adab di dalam membaca Al-Quran adalah dia mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Karena itu para ulama barakallahu fikum sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di mana masjid adalah tempat yang bersih dan tempat yang mulia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan adalah setiap orang yang duduk di masjid berniat itikaf baik di waktu yang lama atau saat, bahkan sudah sepatutnya masjid tersebut berniat untuk itikaf. Nah, sehingga adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan apalagi pada anak-anak dan orang awam yang belum paham. Karena mengamalkan seperti ini sudah semakin langka. Maka di sini membantu kita untuk mentadaburi Al-Quran juga ketika tempat juga yang bersih. Kemudian di antara adab-adabnya juga menghadap kiblat ketika baca Al-Quran, kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang tadi kita sampaikan membaca dalam keadaan khusyuk, dan tentunya poin-poinnya sudah kita sebutkan tadi ya. Di antaranya poin kedua, dalam keadaan suci dan sudah siap berarti menggunakan baju yang sopan. Menggunakan baju yang baik. Walaupun masih tetap boleh-boleh saja mungkin terlihat auratnya, namun yang afdal adalah dengan aurat yang tertutup. Karena di antara adab di dalam membaca Al-Quran. Tentunya itu bagi yang mereka yang punya hafalan banyak, murojaah ya. Murojaah mungkin bagi yang para banat atau akhwat murojaah kemudian rambutnya terbuka, ini dibolehkan. Namun ketika membaca
maka diusahakan untuk dalam keadaan auratnya tertutup. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Kita semua. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya, Ustaz ya, penjelasannya cukup lengkap ya, barakallahu fikum. Tentunya ini menjadi sebuah penyegaran kembali ya, bagi kami juga gitu ya, mungkin juga anak-anak kita yang saat ini menyimak gitu ya, ternyata ada adab-adab begitu ya, Ustaz ya, yang harus dijaga pada saat kita membaca Al-Quran. Nah, satu lagi Ustaz, sebelum kita membuka ruang tanya jawab ya, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya gitu ya, terkait dengan ada keluarga kita yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, Ustaz. Nah, bagaimana beliau atau dia menyikapinya sehingga tetap bisa mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah yang kita sebutkan tadi, "Balladhi yaqra'ul Qur'an wa yataka'u wa alaihi syakun walau ajrun." Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, nah, ketika membacanya maka dia mendapatkan upah. Maka bagi yang belum bisa membaca, dia berusaha untuk mempelajarinya atau membaca yang dia bisa. Nah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dia berusaha untuk membacanya walaupun terbata-bata tidak mengapa. Karena itu sudah niat dia untuk mendapatkan keutamaan walaupun belum bisa. Nah, biasanya niat ini mendorong ya. Niat yang kuat mendorong dia untuk ya belajar tajwid, belajar tahsin, belajar tilawah. Nah, diharapkan ya tahun depan sudah bisa membaca Al-Quran. Mungkin juga ditambah ini juga ya, mengikuti mungkin program-program baca Quran gitu ya, dihadirkan di banyak lembaga gitu ya. Termasuk tadi ya, mungkin di Anas sendiri ada program gitu ya untuk baca Quran gitu ya, bagi orang tua ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Dan Ustaz ya, ini tentunya kita berikan kesempatan ya kepada kepada peserta kajian ya, tapi tentunya sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab Ustaz ya, ini mungkin ada sedikit jeda ya, ada informasi dari Sekolah Islam Anas ya yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan sore hari ini. Sedikit mungkin juga Ustaz bisa istirahat sebentar. Kita mungkin mohon bantuan panitia untuk bisa menampilkan informasi yang yang diperlukan begitu ya, sehingga bisa memberikan pencerahan pada pemirsa ataupun peserta yang pada hadir di kesempatan sore hari ini. Mungkin tafadhol Bapak Ibu rekan-rekan panitia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul 'asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah tadi kita simak bersama Ustaz ya, sebuah video yang menjelaskan aktivitas kita Bapak Ibu sekalian yang ada di Sekolah Islam Anas. Jadi ada beberapa informasi berkaitan dengan Sekolah Islam Anas. Dan tentunya kita berikan kesempatan pada sesi ini pada Bapak Ibu sekalian ya, 5 menit sampai dengan 10 menit ke depan ya, kita akan coba berikan kesempatan pada Bapak Ibu yang tadi menyimak ya dialog ataupun pemaparan interaktif tadi yang antara kami ya moderator dengan Ustaz Manazil selaku materi. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Baik, bisa silakan disampaikan secara langsung atau bisa menyampaikan melalui fasilitas chat yang ada di fasilitas Zoom ini. Nah, Masya Allah sudah ada nih dari Pak Rifki, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Bagaimana pihak sekolah mengatasi siswa yang kurang percaya diri dan bad mood karena ia merasa tertinggal jauh dengan teman-temannya yang bacaannya sudah bagus dan lebih banyak khususnya di bulan Ramadan ini. Dan mohon doanya agar kami sekeluarga tetap semangat untuk bisa menjadi bagian dari golongan Ahlul Quran. Monggo Ustaz, ini ada pertanyaan yang bagus dari salah satu mungkin orang tua begitu yang bertanya terkait dengan kondisi anaknya. Barakallahu fikum. Jadi anak yang mungkin dia minder ya, bad mood, yang moodnya tidak baik, maka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sampaikan tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran itu tetap ada. Ya, mereka tetap dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pesimis. Semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua berbuah pahala. Makanya diberi apresiasi dengan belajar tajwid. Maka itu merupakan ya itikat baik, tanda bahwasanya anak itu mau maju. Ya, ketika anak itu minder, temannya bisa, dia nggak bisa, berarti itu itikat baik, petanda bahwasanya dia mau maju dan mau mengadakan perubahan dalam dirinya. Ya. Karena ada anak itu ya santai saja, temannya bisa, dia santai saja. Coba ya, malah coba ya. Dia tidak merasa tersaingi. Ya. Maka ini merupakan suatu pertanyaan yang baik yang perlu disyukuri, tinggal diarahkan saja. Kan berarti orang tua harus memberikan fasilitas dan bagaimana agar Ananda bisa membaca dan terbata-bata juga semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi bisa membaca. Dan tentunya sebagai orang tua ya tidak lupa mendoakan Ananda agar bisa membaca sebagaimana teman-temannya. Nah, kiat-kiatnya tentunya ya dengan belajar tajwid ya, bisa diajari sendirinya atau dengan mentor ataupun guru-guru yang memang berkompeten di bidang tajwid. Nah, pertanyaan Ustaz, Afwan ya, jazakumullah khairan Ustaz ya. Pertanyaannya adalah kalau di sekolah anak sendiri, yaitu apakah memang ada guru-guru khusus Ustaz ya yang dihadirkan untuk bisa memberikan pendampingan yang secara intensif ya kepada anak-anak kita, khususnya tadi ya yang mungkin kurang gitu ya ataupun dibandingkan rekan-rekan yang lainnya. Baik, kita ada program yaitu membaca Al-Quran secara gratis karena memang masih di jam kerja ya. Jadi Ananda yang tidak bisa membaca ataupun tertinggal kita data, setelah kita data kemudian kita bagi
Ya, kita bagi menjadi beberapa halaqah dan mereka ini kita ajarkan kepada mereka membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra. Jadi buku-buku Iqra atau diantaranya yang ada di sekolah kita Iqra Qiraati, kita berikan kepada mereka, bisa dalam bukunya langsung atau PDF, sehingga mereka kita ajarkan bagaimana anak-anak TPA membaca. Ya, Karena memang itu fondasi dasar. Jadi kita arahkan kepada mereka, walaupun mereka sudah kelas besar, ya kelas 5 atau kelas 6, namun belum bisa, kita arahkan kita pahamkan kepada anak didik kita bahwasanya membaca terlebih dahulu dengan benar itu yang diharapkan. Adapun menghafal itu nanti setelah bisa membaca. Maka kita ajari mereka dari bacaan-bacaan yang ringan terlebih dahulu, kaidah-kaidah tajwid yang dasar, terus meningkat sehingga mereka bisa membaca secara bertahap. Allah Ta'ala, insyaallah Allah Ta'ala, semoga Allah mudah. Amin, Allahumma amin ya. Doa kita saja semoga anak-anak didik kita ya maupun anak-anak kita sendiri ya di rumah gitu ya, semoga senantiasa terjaga, dan kita sebagai orang tua ya, orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, kita sebagai pendidik, semoga bisa senantiasa menghadirkan semangat tadi ya saya, semangat bagi anak-anak kita, mendampingi mereka dengan penuh kesabaran begitu ya, sehingga anak-anak kita pun juga bisa semakin percaya diri ya, kemudian juga melihat mungkin ada rekan-rekan lain yang lebih bagus sebagai bagian dari motivasi untuk maju semangat dia begitu ya, untuk belajar Al-Quran ya, Masya Allah. Ini ada satu lagi Ustaz ya, dari Abu Julaibib ya, ini salah satu mungkin peserta. Masya Allah, izin pertama Ustaz, bagaimana ada anak yang dia belum lancar membaca Al-Quran tapi sudah terlanjur menghafal, apakah tetap menghafal ataukah fokus melancarkan bacaan Qurannya terlebih dahulu? Monggo Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para salafun saleh, mereka berusaha membaca terlebih dahulu. Membaca bacaan dengan benar, kemudian menghafal. Adapun yang sudah hafal, berarti itu kita patut syukuri, sambil menghafal, sambil berjalan juga diajari tilawah membaca dengan benar. Sehingga akan ada masanya di mana mereka bisa membaca apa yang dia hafalkan. Nah, karena selama ini mereka menghafal saja, namun ketika disuruh membaca tidak bisa. Dia hafal surat An-Naba misalnya, namun ketika coba baca, ya terbata-bata, terlihat aslinya. Maka ketika mereka sudah membaca, sudah bisa hafal, sudah bisa menghafal, patut kita syukuri dipertahankan, namun kita ajari membaca Al-Quran juga. Karena ini penting ya. Kita akan mengarahkan kepada mereka kondisi bisa menghafal secara mandiri. Tidak selamanya ditalqin. Nah, kalau sudah bisa sampai pada level ini berarti sudah berhasil. Anak sudah bisa menghafal sendiri dan bisa mencari waktu sendiri. Dan bisa menghafal ini sendiri butuh proses. Di antaranya adalah kemampuan bisa membaca. Anak-anak nggak bisa menghafal sendiri kalau dia nggak bisa membaca. Selamanya dia akan butuh ditalqin dan ini merepotkan. Makanya membaca Al-Quran terlebih dahulu ini adalah merupakan metode para salaf di dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak didik mereka. Hadza wallahu ta'ala, semoga Allah mudahkan. Barakallahu. Amin, Allahumma amin ya. Nabi kepada Allah ya, semoga doa-doa kita Ustaz ya, anak-anak tadi ya yang mungkin perlu ya terus semangati ya dengan metode-metode yang tepat ya. Dan tentunya saat ini tanpa terasa kita sudah sampai di pukul 17.40 ya, tentunya persiapan juga bagi kita, bagi Bapak Ibu sekarang untuk mempersiapkan diri di rumah ataupun yang masih ada di sekolah untuk bisa persiapan berbuka gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Ustadz Al-Manazil Billah hafizahullah ta'ala, jazakumullah khairan Ustadz ya, atas pemaparan yang tadi cukup menarik Ustadz ya. Jadi tentunya mudah-mudahan gitu ya apa yang tadi saya sampaikan, kemudian pertanyaan dari audiens tadi dari peserta diri menambah gitu ya, menjadi sebuah referensi positif bagi orang tua ya, mungkin bagi semua yang hadir di sini, masuk juga mungkin anak-anak didik kita ya, ada siswa-siswa kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa merefresh kembali ya, merojaah kembali pemahamannya terkait dengan Ramadan dan Quran. Bagaimana di bulan Ramadan ini ya ada keutamaan yang tersendiri ya bagi orang-orang yang dia memperbanyak bacaan Qurannya. Tentunya tadi Ustaz sampaikan bagaimana juga selain membacanya juga mencoba untuk mentadaburinya gitu ya. Tentunya semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya.
Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan sore hari ini ya, sebelum kami tutup ya, jadi alhamdulillah kami juga perlu sampaikan kegiatan pada kesempatan sore hari ini ya, diselenggarakan oleh Yayasan Islam Anas Ihsan atau Sekolah Islam Anas ya, dan tentunya kegiatan ini Bapak sekalian itu akan diselenggarakan secara rutin setiap hari dengan jadwal yang Masya Allah ya, ada jadwal-jadwalnya. Jadi di hari Senin dan hari Rabu Insya Allah kita akan bertemu dalam program yang berjudul talkshow tematik. Jadi ada tema-tema yang dihadirkan selama talkshow tematik tersebut ya. Kemudian di hari Selasa dan juga hari Kamis itu akan ada dialog interaktif seperti ini. Jadi sifatnya lebih ke interaktif gitu ya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung kita bahas bersama narasumber kita dalam kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Manazil. Di hari Jumat Bapak sekalian, ini khususnya bagi ummahat atau mungkin juga Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu, ada kajian muslimah yang insya Allah temanya berkaitan dengan keakhwatan, kemuslimahan, tapi tetap dalam koridor pendidikan dan juga Ramadan. Dan insya Allah di hari Sabtu dan Ahad Bapak sekalian, Sekolah Islam Anas juga akan menghadirkan belajar tahsin. Insya Allah akan didampingi dan dipandu oleh guru-guru kita atau asatidzah kita yang berasal dari Rumah Tahfidz Anas. Semua dihadirkan kepada kita semuanya dalam rangka dakwah ya, kemudian juga dalam rangka mengenalkan Sekolah Islam Anas secara lebih luas kepada kita semuanya ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memberikan, kita mohon pertolongan dan memohon supaya kegiatan kita ini bisa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami sampaikan Bapak sekalian sebelum kita akhiri sesi ini, alhamdulillah pada kesempatan saat ini ya, Sekolah Islam Anas ini sebagai sebuah yayasan ini sudah cukup lengkap ya, menghadirkan dukungan pembelajaran bagi orang tua ya. Jadi ada program dari kelompok bermain dan TK ya, itu berada di daerah Jalan Pepaya ya, masih di Jakarta Selatan ya, dekat dengan Pejaten Village begitu ya sekolahnya. Kemudian ada juga sekolah SD Islam Anas ya, di daerah Poltangan, Jakarta Selatan dekat dengan Pasar Minggu. Kemudian ada sekolah PKBM yang menyelenggarakan pendidikan secara dengan SMP dan SMA. Itu juga satu tempat lokasi dengan sekolah dasar Islam Anas. Dan tidak jauh dari sekolah ataupun SD dan SMP SMA di Anas juga ada Rumah Tahfidz Anas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin anak-anaknya ingin fokus begitu, ada segmen tersendiri. Bagi yang anak-anak yang ingin fokus menghafalkan Al-Quran, itu ada Rumah Tahfidz Anas, dan juga nanti juga di sampingnya tidak jauh dari situ ada Ma'had Ummahatul Mukminin ya, khususnya memang dikhususkan bagi santriwati gitu ya, bagi anak-anak kita yang putri gitu ya. Tentunya Bapak sekalian, alhamdulillah di penghujung sesi ini kami sekali lagi selaku moderator menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasi dan keikutsertaan dari Bapak sekalian dalam program Ramadan penuh makna bersama Sekolah Islam Anas ini, dan tentunya esok hari kita akan bisa berjumpa kembali dalam program yang lain, dan kami berharap Bapak sekalian bisa membantu kami untuk bisa menyebarluaskan informasi ini kepada keluarganya, kepada kerabatnya, ataupun pada kenalannya begitu ya, teman-teman dan rekan-rekan yang lain, sehingga manfaat dari program yang dihadirkan oleh Sekolah Islam Anas ini bisa meluas begitu ya, baik yang ada di wilayah Jabodetabek maupun yang ada di rekan-rekan dan sahabat kita yang ada di seluruh pelosok tanah air begitu ya, karena kegiatan kita ini diselenggarakan secara live gitu ya, langsung bisa diakses langsung melalui Zoom maupun juga nanti juga live secara streaming di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa berbagi rekaman video program kita kepada Bapak Ibu dan sahabat pembelajar yang lain ya, dari link YouTube yang ada ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mungkin adik-adik ya yang sore hari ini sudah bersama dengan Ustaz Manazil Billah hafizahullah taala dalam belajar Quran, khususnya bagaimana kita baca Quran di bulan Ramadan. Baik Bapak sekalian, kami selaku moderator mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kami membersamai Bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semuanya, memberikan kebermanfaatan atas ilmu yang tadi sudah sama-sama kita simak ya, dari dialog interaktif tadi bersama Ustaz Manazil Billah hafizahullah taala, dan semoga apa yang kita hadirkan ini bisa berbuah pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita panen nanti insyaallah pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, di sore hari ini pas pukul 17.45 kita sama-sama akhiri dan kami undur diri ya. Kita sama-sama akhiri sesi program sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sekalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.